Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Pan Sheng. Pan Sheng adalah seorang programmer yang selalu bekerja keras dengan keyakinan bahwa kerja keras pasti berbuah hasil. Ia berharap dapat dipromosikan menjadi CTO di perusahaannya. Namun, kenyataan berkata lain. Posisi yang ia idamkan malah diberikan kepada rekan kerjanya yang berasal dari keluarga kaya. Merasa tidak dihargai, Pan Sheng menerima tawaran dari sebuah perusahaan game luar negeri. Dengan penuh amarah, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Sebelum pergi, ia bahkan meretas komputer kantor untuk melampiaskan kekesalannya. Ketika Pan Sheng bergabung dengan perusahaan baru, ia merasa terkesan dengan fasilitas mewah yang ditawarkan, termasuk tiket pesawat gratis dan hiburan khusus. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah mendarat, pemimpin tim mereka meminta semua paspor dengan alasan pengurusan dokumen transit. Selanjutnya, mereka diarahkan ke sebuah bus yang membawa mereka ke lokasi terpencil. Setibanya di sebuah gang kecil, suasana menjadi semakin mencurigakan. Pan Sheng masih sempat menelepon keluarganya untuk memberi kabar, tetapi kegembiraan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa pria bertubuh kekar tiba-tiba menghadang jalan mereka dan langsung menyerang tanpa peringatan. Dalam kekacauan itu, Pan Sheng mencoba melarikan diri, tetapi usahanya sia-sia. Ia dipukul hingga tak sadarkan diri dan diikat bersama yang lain. Ketika kesadaran kembali, Pan Sheng dan rekan-rekannya mendapati diri mereka berada di sebuah kompleks yang dijaga ketat oleh pria bersenjata. Harapan dan impian yang semula menjadi motivasi berubah menjadi jeratan yang menakutkan. Setibanya di depan gerbang kompleks, para karyawan baru disambut oleh seorang pemimpin sindikat tipuan yang dikenal sebagai Lao Lu. Dengan senyuman ramah, Lao Lu memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namun, ia segera menjelaskan bahwa mereka bukanlah karyawan biasa, melainkan budak. Sayangnya, para korban tidak segera menyadari seriusnya situasi tersebut. Mereka dengan marah memaki Lao Lu, yang hanya berujung pada serangan brutal dari para penjaga. Setelah merasa cukup memberikan pelajaran, Lao Lu menghentikan kekerasan dengan tembakan peringatan, menegaskan bahwa mereka harus memahami posisi mereka. Setelah membebaskan mereka dari ikatan, Lao Lu langsung masuk ke inti permasalahan. Ia menawarkan janji yang menggiurkan. Sesuatu yang mustahil didapat melalui kerja keras di luar sana, bisa mereka peroleh di sini dengan cepat. Dengan nada penuh percaya diri, ia mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat sistem kerja di kompleks tersebut. Di dalam kompleks, Lao Lu menjelaskan bahwa penipuan di tempat ini memiliki istilah khusus, yakni jaringan finansial online. Aktivitas mereka mencakup berbagai bidang, mulai dari investasi saham, penambangan mata uang kripto, game online, e-commerce, hingga perjudian. Namun, di balik semua itu, tujuan utamanya adalah penipuan. Setiap individu yang direkrut dibagi menjadi 8 kelompok, yang masing-masing mewakili peran dalam strategi penipuan 8 Jenderal Kianmen. Strategi ini telah digunakan dalam dunia perjudian dan penipuan selama ratusan tahun, dengan metode manipulasi yang hampir mustahil untuk dibongkar. Salah satu peran kunci adalah Ti Jiang, yang dikenal sebagai Dog Push. Mereka bertugas melakukan penipuan melalui obrolan dan mengamankan transaksi dari korban. Setiap kelompok bekerja dengan koordinasi yang ketat, didukung oleh struktur organisasi yang terencana dengan baik. Lao Lu menjelaskan sistem gaji dasar sebesar 8.000 yuan, ditambah komisi 0,5% untuk pencapaian lebih dari 30.000 yuan. Saat Lao Lu membawa mereka melihat-lihat, para korban menyaksikan seorang pria yang gagal melarikan diri sedang disiksa secara brutal. Jeritannya menggema, membuat mereka merasa ngeri dan tak berdaya. Setelah melewati berbagai pos penjagaan, mereka akhirnya sampai di jantung operasi penipuan tersebut. Sebuah ruangan dengan deretan wanita cantik yang bertugas sebagai dealer judi online. Pemandangan di depan mata tidak hanya menawarkan perjudian, tetapi juga berbagai layanan yang melibatkan wanita-wanita cantik. Yang lebih mengejutkan, sarang penipuan ini ternyata beroperasi di dekat ribuan pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat ini menggunakan segala cara untuk mempertahankan korban dan operasinya. Setelah itu, Pan Sheng dibawa ke sebuah kamar asrama. Ketika ia baru hendak beristirahat,
seekor tikus tiba-tiba muncul, menandakan betapa ketatnya penjagaan di tempat tersebut hingga seekor tikus pun tidak bisa keluar. Tak lama kemudian, salah satu pemimpin sindikat masuk bersama para bawahannya. Mereka memaksa Pan Sheng untuk membuka kunci ponselnya. Pan Sheng dipaksa mengirim pesan kepada ibunya, memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja dan mengirimkan pesan serupa kepada keluarganya yang lain. Setelah itu, pria yang dikurung di kandang ditarik keluar dan dihajar habis-habisan sebagai peringatan bagi yang lain. Keesokan harinya, Pan Sheng resmi diberi tugas pertamanya. Pemimpin sindikat memintanya membuat program web scraping, yaitu skrip atau perangkat lunak yang secara otomatis mengambil data dari internet. Sebagai contoh, kegiatan seperti flash sale yang habis dalam hitungan detik seringkali dimenangkan oleh program otomatis yang mampu mengklik ribuan kali dalam 1 detik. Pan Sheng yang memiliki prinsip moral awalnya menolak untuk menulis program tersebut. Namun, akibat tekanan dan ancaman, ia akhirnya terpaksa melakukannya. Dengan cepat, ribuan data pribadi berhasil diekstraksi melalui program yang ia tulis. Saat melihat situasi lengang tanpa pengawasan, Pan Sheng memanfaatkan kesempatan itu untuk menulis pesan permohonan bantuan di selembar kertas. Ia kemudian mencoba melemparkan kertas tersebut melalui jendela kamar mandi. Sayangnya, upayanya gagal ketika ia terjatuh dan menciptakan suara keras yang menarik perhatian seorang wanita yang kebetulan berada di kamar mandi. Wanita tersebut mengambil kertas yang jatuh, tetapi alih-alih melaporkannya, ia mengembalikan kertas itu kepada Pan Sheng. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Anna, salah satu dealer kasino cantik di tempat tersebut. Sebelum terjebak di sini, Anna adalah seorang model profesional yang cukup terkenal. Anna, yang dulunya seorang model dengan nama cukup terkenal, kini menemukan dirinya dalam situasi yang sangat berbeda. Foto-fotonya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dipasang di brosur wanita penghibur yang beredar di sekitar. Ketika pimpinan perusahaan mengetahui hal ini, mereka khawatir dampak negatifnya bisa merusak reputasi mereka. Tanpa pikir panjang, Anna dipecat dari pekerjaannya. Setelah dipecat, berkat rekomendasi temannya, Anna mulai bekerja sebagai model untuk iklan. Namun, saat tiba di lokasi, ia baru menyadari bahwa pemotretan tersebut adalah untuk pemotretan semi-porno. Karena kesal, Anna memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun tindakan ini ternyata melanggar kontrak kerja. Pihak produksi mengancam bahwa jika Anna ingin pergi, ia harus membayar uang pembatalan kontrak sebesar 30.000 yuan. Untungnya temannya datang tepat waktu dan membayar uang tersebut untuk membebaskan Anna dari masalah finansial. Namun, teman itu kemudian membawa Anna ke sebuah tempat yang tampaknya menjanjikan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi. Sebuah area yang ternyata merupakan sarang penipuan. Anna yang tergoda dengan tawaran tersebut akhirnya naik bus menuju tempat yang dijanjikan, tanpa menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh temannya bersama sindikat penipuan. Setibanya di sana, Anna dan beberapa gadis lainnya diperlakukan dengan cara yang sangat buruk. Pimpinan sindikat yaitu Lao Lu segera mengambil paspor mereka dan memberitahu bahwa mereka hanya bisa mendapatkan paspor mereka kembali jika berhasil menghasilkan 5 juta yuan. Situasi ini semakin memburuk ketika Anna mengalami menstruasi pada hari pertama bekerja. Dalam kondisi seperti itu, dia bertemu dengan Pan Sheng di toilet. Mereka mulai saling berbicara dan dengan cepat saling mengenal. Pan Sheng yang juga terperangkap dalam situasi tersebut berjanji akan membantu Anna untuk mencapai target 5 juta yuan. Tetapi dengan satu syarat, dia harus membantu Pan Sheng melapor ke polisi setelah mereka berhasil keluar dari tempat itu. Namun, sebelum pembicaraan mereka selesai, salah anggota sindikat itu datang, dan Pan Sheng dengan cepat menghalangi pintu untuk mencegah mereka dicurigai. Anna kemudian memberi penjelasan bahwa dia sedang menstruasi, dan pria itu pun akhirnya pergi. Namun, saat keluar, Anna mendapat tamparan keras. Untuk menenangkan Anna, pria itu memberi sebuah pembalut wanita. Ketika itu, terjadi kegaduhan di kamar mandi karena keran air yang tiba-tiba menyembur, memicu reaksi panik. Pan Sheng yang takut segera bersembunyi dan membuang seluruh kertas permohonan bantuan yang sempat ia tulis ke dalam toilet.
Namun, meski mencoba menekan tombol keran toilet, air tetap tidak keluar. Sementara itu, anggota sindikat itu sedang memeriksa setiap kamar mandi, dan Pan Sheng tahu jika kertas itu ditemukan, nasibnya akan berakhir. Dalam keadaan panik, Pan Sheng berpikir cepat dan menarik kembali kertas tersebut dari dalam toilet. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memakannya agar tidak ditemukan. Ketika pria itu akhirnya membuka pintu dan menemukannya di dalam kamar mandi, mereka menarik Pan Sheng keluar. Tetapi untungnya, kertas tersebut sudah hilang dan tidak dapat ditemukan. Pada saat yang sama, seorang anggota tim memberi kabar bahwa ada ikan besar yang akan datang. Dan anggota sindikat itu memukul Pan Sheng sebelum akhirnya meninggalkan kamar mandi. Ketegangan semakin tinggi dan setiap langkah yang diambil Pan Sheng menjadi lebih berbahaya. Demi membantu Anna mencapai target yang ditetapkan oleh sindikat, Pan Sheng mulai bekerja keras mencari target besar untuk ditipu. Tidak lama kemudian, ia menemukan peluang besar. Seorang pria bernama A Tian yang sedang menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya. Selain belajar, A Tian juga menjalankan studio penerjemahan bersama beberapa temannya. Meskipun terlihat seperti sosok yang serius, A Tian memiliki kebiasaan berjudi kecil-kecilan saat menonton pertandingan bersama teman-temannya, yang membuat pacarnya tidak senang. Suatu hari, A Tian dan teman-temannya menerima email kerja sama yang menawarkan 3.000 yuan, hanya untuk menempatkan iklan berdurasi 5 detik di awal video mereka. Tergoda oleh tawaran tersebut, A Tian mengklik tautan dalam email itu, yang mengarahkannya ke situs perjudian virtual. Di sana, ia melihat dealer wanita yang menarik dan mendapat sedikit chip gratis untuk bermain. Penasaran, ia mulai mencoba peruntungannya, dan yang terjadi berikutnya mengejutkannya. Ia terus-menerus menang. Kemenangan berturut-turut ini membuatnya terbuai. Sebagai mahasiswa matematika, A Tian merasa cukup pintar untuk menemukan celah dalam sistem. Ia mengembangkan strategi menggunakan aturan penggandaan taruhan, martingale, yang menurutnya dapat menjamin kemenangan. A Tian percaya bahwa meskipun kalah beberapa kali, satu kemenangan besar dapat menutupi semua kerugian. Ia juga yakin peluang kalah 10 kali berturut-turut sangat kecil, hanya 0,1%. Dengan keyakinan ini, ia merasa mustahil baginya untuk kalah total. Namun, kenyataan segera membuktikan bahwa pemikirannya salah. Ketika ia mulai mempertaruhkan uang sungguhan, probabilitas buruk yang ia anggap mustahil justru terjadi. Dalam waktu singkat, A Tian kehilangan hampir seluruh uangnya. Tidak puas, ia berpikir bahwa kekalahan ini hanya akibat dari nasib buruk sementara dan terus bermain untuk mencoba mendapatkan kembali uangnya. Tanpa disadari, sindikat penipuan memanfaatkan kelemahan psikologisnya. Mereka mulai memberi umpan dengan menawarkan pinjaman, memberi informasi palsu, dan mengirim orang seperti Pan Sheng yang menyamar sebagai staf penyedia pinjaman online. Pan Sheng berhasil menambahkan A Tian di WeChat dan membujuknya untuk meminjam uang sebesar 1 juta yuan. Setelah menerima uang tersebut, A Tian semakin percaya pada sindikat dan perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya. A Tian berpikir, jika pihak yang memberinya pinjaman adalah penipu, bagaimana mungkin mereka meminjamkan uang sebesar itu? Dengan keyakinan bahwa ia telah memegang kendali setelah menerima 1 juta yuan, A Tian merasa aman. Ia bahkan membeli hadiah untuk pacarnya sebagai kompensasi atas kesibukannya. Namun, pada saat yang sama ia menerima informasi orang dalam dari Anna yang menjanjikan peluang besar untuk menang. Terbuai oleh janji ini, A Tian bermain lagi dan memenangkan sejumlah besar uang. Kemenangan ini membuatnya benar-benar percaya kepada Anna dan sindikatnya, tanpa menyadari bahwa ia sedang digiring menuju kehancuran. Sejak pertama kali mengunduh perangkat lunak perjudian, ponsel A Tian telah disusupi malware. Semua aktivitasnya, termasuk catatan transaksi dan pesan bank, dapat dengan mudah dipantau oleh sindikat. Ketika Anna mengirimkan pesan tentang rahasia taruhan bola terbaru, A Tian langsung percaya tanpa memeriksa lebih lanjut. Bahkan, ia gagal memahami kode minta tolong dari Pan Sheng yang tersembunyi dalam pesan tersebut. Dengan cepat, ia mengisi ulang akunnya dengan 15.000 yuan. Untuk terus berjudi, A Tian meminjam gaji 3 bulan di muka dari atasannya, menjual sepatu langka miliknya, dan bahkan rela menanggung kekalahan besar.
ia yakin keberuntungan akan berpihak padanya, dan ia bisa memenangkan uangnya kembali. Dalam usahanya mendapatkan lebih banyak modal, Atian mulai merekrut orang baru untuk bermain, bahkan membohongi ibunya dengan alasan usaha bisnis dan mengambil 50.000 yuan darinya. Sementara itu, pencapaian Anna sebagai anggota sindikat melonjak drastis, tetapi utang pinjaman online Atian mulai jatuh tempo. Debt collector akhirnya mendatangi rumahnya, mengungkapkan masalah besar yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya. Tekanan dari para penagih utang membuat keluarganya kacau. Dengan susah payah, orang tuanya berhasil mengumpulkan uang untuk melunasi sebagian utangnya demi menghindari bencana lebih besar. Untuk menghentikan Atian, mereka menyita ponselnya. Namun, seperti kebanyakan penjudi, Atian tidak bisa menerima kekalahan. Ia menjual mobil keluarga dan mencuri tabungan orang tuanya. Bahkan, ia meyakinkan pacarnya untuk membantu memasang taruhan. Meski ragu, pacarnya akhirnya setuju. Keberuntungan akhirnya datang. Atian berhasil memenangkan beberapa juta yuan. Kemenangan ini membuatnya melompat kegirangan depan layar, merasa bahwa usahanya telah terbayar. Namun, kebahagiaan itu hanyalah sementara, karena ia belum menyadari bahwa kemenangannya ini hanyalah bagian dari skema penipuan yang jauh lebih besar. Ketika Atian hendak merayakan kemenangannya bersama pacarnya, ia dikejutkan oleh pengakuan sang pacar bahwa dia sebenarnya tidak pernah memasang taruhan. "Aku takut kamu kalah lagi, jadi aku diam-diam membatalkannya," katanya. Mendengar ini, Atian marah besar, mendorong pacarnya, dan bahkan merusak hadiah yang baru saja ia beli untuknya. Tidak puas dengan situasi tersebut, Atian menjadi semakin nekat. Ia memanfaatkan kasih sayang neneknya dengan berpura-pura ingin menikah, lalu mengambil tabungan nenek sebesar 150.000 yuan, termasuk perhiasannya. Meskipun merasa bersalah, keinginan berjudi telah sepenuhnya menguasai pikiran Atian. Sang pacar yang ingin menyelamatkannya akhirnya pergi ke pusat pencegahan penipuan dan melaporkan situasi tersebut. Para petugas mengonfirmasi bahwa ini adalah bagian dari skema penipuan. Mereka menjelaskan bahwa korban seperti Atian terjebak karena memiliki dua kelemahan: keserakahan dan ketidakrelaan untuk berhenti. Ponsel Atian telah disusupi malware dari aplikasi judi, memungkinkan para penipu memantau semua aktivitasnya dan menggunakan data tersebut untuk menargetkan penipuan secara akurat. Atian tidak mau menyerah. Ia mengurung diri di kamarnya, tidak makan, tidak bicara dengan ibunya, dan bahkan mengancam akan bunuh diri jika tidak diberikan kode akses ke brankas keluarga. Karena tekanan ini, ibunya akhirnya memberitahukan kodenya. Namun, uang tunai di dalam brankas tidak cukup memuaskan Atian. Ia kemudian mengambil sertifikat rumah keluarga dan mengajukan pinjaman sebesar 8 juta yuan. Uang tersebut segera ia transfer ke rekening yang diberikan oleh Anna, berharap mendapatkan informasi orang dalam terbaru untuk investasi besar. Kali ini, Atian ingin mencoba peruntungan dengan perdagangan mata uang kripto. Tanpa disadari, uang 8 juta yuan itu langsung disalurkan oleh sindikat ke berbagai rekening di seluruh negeri melalui metode seperti pembelian online, pinjaman, dan transaksi valuta asing. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua uang tersebut berhasil dicuci dan dipindahkan ke rekening-rekening legal, membuat pihak kepolisian tidak mampu menghentikannya. Dengan tindakannya ini, Atian telah kehilangan segalanya: uang keluarga, kepercayaan orang-orang tercinta, dan masa depannya. Sayangnya, sifat serakah dan rasa tidak mau kalahnya telah membuatnya menjadi korban sempurna dalam skema penipuan ini. Di sisi lain, Atian masih tenggelam dalam mimpi indah, membayangkan kesuksesan besar dari investasinya. Namun, ketika ia mencoba menghubungi dealer cantik yang sebelumnya membimbingnya, ia mendapati dirinya telah diblokir. Pada saat itulah Atian sadar bahwa semuanya hanyalah jebakan yang dirancang oleh sindikat penipu. Sayangnya, kesadaran ini datang terlambat. Selain kehilangan segalanya, ia kini menanggung hutang keluarga sebesar 8 juta yuan. Diliputi oleh keputusasaan, Atian tidak sanggup menghadapi kenyataan, juga tidak mampu menatap keluarga dan pacarnya yang sangat mencintainya.
Ketika keluarganya tiba untuk menyelamatkan Atian, semuanya sudah terlambat. Dalam keputusasaan, Atian melompat dari balkon, berharap dapat mengakhiri penderitaannya. Meskipun ia selamat setelah mendapatkan perawatan darurat, Atian harus menghabiskan sisa hidupnya di atas ranjang rumah sakit, sementara keluarganya terjebak dalam kesedihan yang tiada akhir. Sementara itu, di sisi lain, sindikat penipu merayakan keberhasilan mereka. Karena telah melampaui target mereka, seluruh anggota sindikat mengadakan pesta besar-besaran. Perayaan ini diwarnai dengan kemeriahan seperti pembukaan sampanye dan pesta liar. Bahkan, Laulu memasak hidangan khusus berupa tumis daging cabai sebagai hadiah bagi timnya. Pan Sheng, salah satu anggota yang berkontribusi besar, dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Sebagai tambahan, Laulu melempar hujan uang untuk memotivasi para bawahannya. Namun, Pan Sheng yang tetap berpikir jernih hanya mengambil selembar uang dari tumpukan itu, menyadari bahwa uang tersebut adalah hasil dari kejahatan. Meskipun demikian, bahkan Anna tampaknya telah kehilangan akal sehatnya karena tergoda oleh keuntungan besar dan meminta Pan Sheng untuk tetap tinggal. Tak lama kemudian, Laulu memanggil Anna ke kantornya secara pribadi. Anna, yang berpikir bahwa ia akhirnya dapat mengambil kembali paspornya setelah menyelesaikan target, mendapati dirinya menghadapi tuntutan yang lebih buruk. Laulu bahkan mulai bertindak tidak senonoh terhadapnya. Anna tidak berani melawan, hingga akhirnya Pan Sheng muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan situasi, Pan Sheng menawarkan untuk membuat program otomatisasi yang akan menggantikan layanan pelanggan manual dengan sistem di dalam aplikasi. Program ini menjanjikan peningkatan efisiensi dan penghematan biaya operasional. Karena kontribusinya yang besar, Laulu mengizinkan Pan Sheng untuk mengambil kembali ponselnya dan beri kabar kepada keluarganya. Setelah diizinkan untuk pindah ke asrama yang lebih bersih, Pan Sheng mulai merencanakan pelariannya. Ia mengambil selembar uang yang sebelumnya ia simpan dan menuliskan nomor telepon untuk meminta bantuan di atasnya. Dalam sebuah acara pelatihan tim, ia diam-diam menyerahkan uang tersebut kepada Anna, meminta agar uang itu digunakan sehingga siapapun yang melihat nomor tersebut dapat melaporkan keadaan mereka ke polisi. Namun, rencana ini hampir membuat Pan Sheng kehilangan nyawanya. Acara pelatihan tim tersebut sebenarnya hanya digunakan untuk mengambil foto yang akan dikirim ke keluarga para pekerja untuk menenangkan mereka. Saat foto diambil, Pan Sheng membuat isyarat tangan yang mencolok dan mengirimkan foto itu kepada temannya, yaitu Xiao Gao. Sayangnya, Xiao Gao tidak menaruh perhatian pada pesan tersirat tersebut. Setelah sesi foto, seluruh tim dibawa ke restoran untuk makan. Anna mencoba menggunakan uang yang bertuliskan nomor telepon itu untuk membayar, berharap pelayan akan menyadari pesan tersebut. Namun, restoran tersebut hanya menerima mata uang lokal, bukan dolar. Anna berulang kali mencoba memberikan isyarat kepada pelayan untuk menghubungi nomor pada uang itu, tetapi pelayan tersebut tidak memahami maksudnya. Ketika Anna berbalik, ia secara tidak sengaja menabrak seseorang, membuat uang tersebut terkena tumpahan minuman. Untuk menghindari kekacauan lebih lanjut, pemimpin tim segera membayar tagihan dan menarik Anna keluar dari restoran. Pan Sheng pun mengambil kembali uang itu dari tangan pelayan, menyadari bahwa rencananya gagal dan ia harus mencari cara lain. Setelah kembali ke camp, Laulu memamerkan uang hasil kejahatan yang memenuhi seluruh halaman. Ia bahkan menyatakan bahwa uang tersebut perlu dijemur agar tidak berjamur. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Dan perkembangan lain, Pan Sheng dipromosikan menjadi pemimpin tim, sementara Laulu memutuskan untuk membebaskan beberapa pekerja yang dianggap tidak lagi diperlukan. Di antara mereka yang dibebaskan adalah seorang pria yang pernah dipukuli. Sebelum pria tersebut pergi, Pan Sheng secara diam-diam menyelipkan uang yang bertuliskan nomor telepon ke tangannya, menggantungkan harapan terakhirnya pada pria itu. Namun, Pan Sheng tidak pernah menyangka bahwa pembebasan tersebut hanyalah kedok. Pria itu dan yang lainnya sebenarnya dijual ke camp lain seharga 30.000 yuan per orang. Semua harapan Pan Sheng untuk melarikan diri pun hancur seketika. Di saat yang sama, ketika bus yang membawa para korban meninggalkan camp, pemimpin tim hendak membeli rokok tetapi menyadari
bahwa ia tidak membawa uang. Ia kemudian mulai menggeledah setiap orang di bus. Tidak butuh waktu lama hingga uang yang bertuliskan nomor telepon itu ditemukan di salah satu tubuh mereka, membuat rencana Pan Sheng benar-benar terbongkar. Saat pemimpin tim membeli rokok menggunakan uang yang bertuliskan nomor telepon, kasir memperhatikannya dan mengatakan bahwa uang itu tidak dapat diterima oleh bank karena terdapat tulisan di atasnya. Informasi ini dengan cepat sampai ke telinga Laolu. Ia segera mengadakan rapat darurat dan memanggil semua orang. Pria yang sebelumnya diberikan uang oleh Pan Sheng dipukuli habis-habisan dan diseret kembali ke camp. Namun, meski menderita, pria tersebut tetap tidak mengungkapkan siapa yang memberikan uang itu. Pemimpin tim yang cermat mencium aroma minuman pada uang itu, tetapi ia tidak langsung menuduh Anna, meskipun tahu sesuatu terjadi. Akhirnya, Pan Sheng dan Anna maju dan mengakui peran mereka. Akibatnya, keduanya dipukuli tanpa ampun, bahkan Pan Sheng mengalami patah kaki. Pria yang menerima uang itu juga tidak luput dari hukuman. Ia akhirnya dibunuh. Beberapa hari kemudian, Anna dijual ke camp lain. Dalam perjalanan ke camp baru, Anna memanfaatkan kesempatan dengan membuka jendela kendaraan dan melompat keluar. Ia berlari sekuat tenaga menuju kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Namun, ia tidak menyangka bahwa sindikat penipu dan polisi lokal bekerja sama. Alih-alih mendapat bantuan, Anna justru dijemput oleh pemimpin sindikat, dimasukkan ke dalam karung, dan dilemparkan ke laut. Proses ini direkam dalam video untuk menakut-nakuti yang lain. Namun, saat Anna merasa ajalnya sudah dekat, ia ditarik keluar dari laut, dilepaskan dari karung, dan dibebaskan. Pemimpin sindikat bahkan mengembalikan paspor Anna dan mengisyaratkan agar ia pergi. Tidak ada yang tahu alasan dibalik keputusan ini. Mungkin karena ia merasa bersalah, atau mungkin ada perasaan pribadi terhadap Anna. Dengan paspor di tangan, Anna berhasil mencapai bandara dan kembali ke negaranya. Setelah kembali ke rumah, Anna mulai menghadapi kenyataan pahit. Tidak semua orang seberuntung dirinya. Banyak korban lain yang tetap terjebak di kamp penipuan. Di sisi lain, pacar Atian yang menjadi korban penipuan hidup dalam penyesalan mendalam. Suatu hari, tim polisi anti penipuan menemukan petunjuk berupa kartu kecil yang tertinggal di mobil Atian. Kartu itu menunjukkan gambar wanita cantik yang menggiring Atian bermain judi online, dan wanita itu adalah Anna. Berdasarkan informasi itu, polisi berhasil menemukan data asli Anna dan menunggunya di rumahnya. Ketika polisi akhirnya menemuinya, Anna sudah kehilangan kepercayaan pada siapapun, bahkan polisi sejati. Namun, ia dibawa ke rumah sakit untuk melihat Atian yang kini menjadi koma akibat kejahatan sindikat itu. Melihat kondisi Atian, Anna akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Untuk menebus dosa-dosanya, Anna memutuskan untuk mengungkap semua yang ia ketahui tentang sindikat tersebut. Penyesalannya menjadi awal dari pengungkapan lebih banyak kejahatan yang dilakukan oleh organisasi penipuan tempat ia terlibat, membawa sedikit harapan bagi para korban lainnya. Untuk menebus dirinya, Anna akhirnya mengungkapkan segala yang ia ketahui tentang sindikat penipuan. Pengakuannya ini memulai operasi penangkapan yang besar terhadap kelompok penipuan telekomunikasi. Meskipun demikian, selama proses penangkapan mereka masih menerima ancaman dari para penjahat. Beruntung, Presiden Asosiasi Pengusaha Tionghoa segera turun tangan dan berhasil meredakan krisis tersebut. Setelah beberapa hari upaya, polisi berhasil menghancurkan lokasi pencucian uang yang digunakan oleh sindikat. Namun, mereka tetap tidak menemukan lokasi kamp penipuan. Beruntung, seorang teman Pan Sheng, Xiao Gao, menemukan petunjuk baru. Dalam kode biner, angka 6 diwakili oleh 110 yang mengingatkannya pada pesan yang pernah diterima. Dia akhirnya menyadari bahwa gerakan tangan Pan Sheng yang membentuk angka 6 itu adalah kode untuk meminta bantuan dengan menelepon 110, nomor darurat. 3 rumah besar yang disebutkan dalam pesan tampaknya merupakan petunjuk arah menuju sebuah lokasi. Dengan temuan ini, Xiao Gao segera memberikan informasi tersebut kepada polisi. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi melacak sebuah sekolah dasar yang memiliki 3 angka 6 dalam namanya. Namun,
Mereka dihadapkan pada dilema besar karena lebih dari 1.000 siswa berada di sana, dan keamanan mereka harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pada saat yang kritis, polisi melihat pengiriman makanan yang masuk ke sekolah, yang menjadi petunjuk penting. Polisi menyamar sebagai petugas kebersihan dan memeriksa sampah di sekitar sekolah. Mereka menemukan banyak botol alkohol dan pesanan makanan yang tidak sesuai dengan diet anak-anak sekolah, dengan 120 pesanan makanan setiap hari. Dengan bukti ini, mereka memanggil pemilik restoran dan menemukan cara untuk mengirimkan pesan kepada Pansheng melalui sebuah kertas tersembunyi dalam roti kukus. Saat Pansheng melihat pesan tersebut, meski dalam kondisi terluka, ia merangkak ke pintu besi, menaiki dan menyalakan pemadam api yang terpasang di atas kepalanya. Ini memicu alarm kebakaran yang membuat para siswa berkumpul dengan cepat dan membuka semua pintu sekolah. Pada saat yang sama, polisi bersenjata dapat menembus semua titik pemeriksaan dan mengepung sindikat penipuan di lapangan olahraga. Operasi penangkapan internasional ini pun berhasil dengan sempurna. Dengan berakhirnya operasi tersebut, pesan akhir video mengingatkan pentingnya kesadaran akan penipuan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap penipuan yang dapat mengancam kehidupan, kesehatan, dan harta benda mereka. Dan cerita pun berakhir.